Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencinta misteri sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Tian dan rekan saya Yos di acara Kisah Horor. Eh, Kali ini kami masih bingung dalam bercerita. Mungkin rekan Yos ada gak bahasan? Ini mau buat apa? Kita bahas cerita apa ini? Yang contohnya yang laki-lakian apa ini? Rekan dia. Oh, ini rekan Yos. Ditemukan 4 mayat di sebuah rumah, ya kan? Yang merupakan satu keluarga. Oh, satu keluarga. Tewas dalam sebuah rumah Oke. di salah satu perumahan yang bisa dibilang ya perumahan orang-orang lumayan mempunyai uang di salah satu di ibu kota. Nah, ini memang dari beberapa hari sudah saya pantengin rekan Jos. Oke. Untuk kisah-kisah ini. Ini cerita baru ya? Iya baru. Soalnya apa? Mereka itu meninggalnya aneh. Padahal terbilang orang yang berada. Oke. Golongan orang berada, tapi kenapa kok dia meninggal tapi kelaparan? Ini nggak masuk akal gitu loh. Iya nggak masuk akal saja gitu loh. Oke. Ini kan ada 4 orang ya kan? Ya, 4 orang. Suami, istri, anak, kemudian ipar. Seperti itu rekan Yos. Nah ini kan menurut berita-berita yang dimuat oleh rekan-rekan wartawan memang mengatakan bahwa mereka meninggal karena kelaparan. Penyebab kematiannya tidak ditemukan adanya darah, adanya luka atau keanehan apapun, bekas-bekas dari penyisaan tidak ada kan Jos. Nah ini kan sebuah hal yang iya kan Aneh lah. aneh. Mungkin ini akan menarik kalau kita bahas. Oh, siap. Nah kan Oke. terlepas dari semua alur yang telah diceritakan oleh para rekan-rekan wartawan Ataupun media lain lah. iya mungkin Oke. mungkin kan kita kisah horor mungkin punya versi lain lah dari cerita ini. Siap. Nah kan orang-orang ini kan memang istilahnya mohon maaf sekali sudah berumur gitu loh, sudah berumur mungkin apa ya istilahnya mereka ada sesuatu amalan atau apapun yang nggak tahu juga ya kan. Iya. Gimana kita bahas aja kan Yos? Oke, kita bahas. Kita bahas aja ya. Oke, siap. Oke, berarti yang akan kita lakukan pertama adalah mencoba untuk berkomunikasi. Kita komunikasi dulu apa langsung masuk? Apa gimana? Tapi saya sudah mendapatkan beberapa gambaran nih rekan Yos tentang kasus ini. Ya, ini untuk kasus ini sangat menarik untuk bagi saya karena saya lihat untuk cerita ini itu memang udah berumur semua sekitaran 50 ke atas. Iya. Mau sudah sepuh lah istilahnya ya. Nah, kalau memang berkenan monggo kita bahas saja. Siapa tahu dari apa yang kita ulas saat ini mendapatkan fakta-fakta baru. Oh, siap. Iya kan? Ada hal-hal yang memang bisa kita ambil sisi positifnya ya kan? Berarti ini kita bedah dengan cara penglihatan kita lah. Iya. Oke. Kita akan bedah pada malam hari ini. Oke, siap. Bagaimana mau langsung coba ditarik ke sini saja? Mau yang mana dulu nih rekan Jos nih? Ada 4 orang ini. Coba yang memiliki sisi dominan dulu di keluarga ini. Untuk yang dominan ini kayaknya ipar. Oh, yang ipar. Yang bernama siapa gitu? Oh, bentar. Sepertinya di salah satu berita ada tadi. Yang ipar itu memiliki nama B. Ya, B. Oke. Ini ipar dari adik dari inisial RG kayaknya. Oh, kalau di berita ini tidak diterangkan, tapi kalau menurut saya pandangan batinnya saya memang seperti itu. Iya. Ini kakak adik memang. Betul. Ya. Oke, Coba saya buat
interaksi dulu sama beliaunya ini. Oke. Kalau misal beliau mau ditarik, silakan. Monggo, nanti kita tanya bagaimana alurnya dia. Oke. Kemudian apa saja yang Siap. terjadi dalam rumah seperti itu. Alur ceritanya ya. Iya. Nah, dia meninggal karena apa gitu lah. Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan bercerita tentang tadi empat korban yang meninggal secara tidak wajar. Nah, sembari rekan Jos mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok B ini, saya mencoba untuk bercerita tentang dari sisi berita-berita yang sudah dimuat. Jadi memang menurut keterangan dari warga kanan kirinya sempat tercium bau-bau yang istilahnya busuk lah, seperti mayat mungkin ya, mencium bau busuk, dan kemudian aktivitas di rumah tersebut memang sudah jarang sekali kayak seperti intensitas mereka keluar atau melakukan aktivitas lain itu sudah jarang sekali. Nah, ada kanan atau kiri rumahnya, tadi saya baca berita itu mengatakan bahwa terakhir kali mereka memesan makanan itu memang lewat dari salah satu aplikasi online, mungkin dari aplikasi apa itu saya juga kurang menangkap, tapi memang dia menyaksikan sendiri bahwa si sosok istri ini dia keluar atau mengambil makanan tersebut kemudian masuk kembali. Setelah itu dia tidak lagi melihat aktivitas normal seperti biasanya. Nah, kemudian ada hal aneh lagi terkait dengan kendaraan mereka. Mereka menurut berita yang saya baca itu memiliki motor dan mobil. Nah, kan tetapi motor dan mobil ini ketika mereka sudah ditemukan meninggal tidak terdapat kendaraan tersebut di rumah. Nah, kalau dari sisi batinnya saya, dari penglihatan batin saya, memang dua atau beberapa kendaraan yang dimiliki oleh korban ini memang sengaja dibuang. Mungkin niat mereka apa saya juga kurang tahu, motivasinya apa. Mungkin nanti akan dijawab ketika sosok B ini masuk di dalam Raker Kanjas, seperti itu. Bagaimana Kanjas? Apakah sudah hadir? Apakah dia mau diajak komunikasi? Mau ya, bersedia ya? Oke. Kalau memang dia sudah bersedia, rekan Jos pun sudah siap, monggo kalau misal mau dimasukkan sekarang. Selamat malam. Selamat malam. Apakah benar ini dengan saudara ipar dari 4 korban yang berada di ibu kota, benar? Iya. Benar. Saya panggil bapak aja ya. Saya panggil bapak saja ya. Mohon maaf bapak, bisa dijelaskan bagaimana runtutan cerita dari kasus yang menimpa keluarga Anda? Perjanjian apa ini bapak, kalau bisa dijelaskan? Kepercayaan di keluarga untuk melakukan kegiatan ataupun sebuah syarat, dan di situ jaminan adalah surga bagi kita. Jadi ada sebuah perjanjian yang perjanjian itu harus melakukan ritual agar Anda dan keluarga Anda bisa mendapat jaminan surga ini, benar? Iya. Seperti itu. Kemudian bagaimana prosesi kok sampai Anda ini meninggal, atau bagaimana
ritual yang Anda lakukan, Bapak? Saya bilang kepada kakak saya dan dia percaya dan mengikuti perjanjian itu. Tahu syarat yang ditujukan kepada datuk saya. Di sini kita buat perjanjian semua. Siapa yang meninggal dahulu, dia akan masuk surga. Dan di situ saya paling terakhir meninggal dunia. Jadi Bapak ini meninggal paling terakhir. Iya, Yang pertama meninggal siapa Bapak kalau boleh tahu? kakak saya. Yang kedua? Istri kakak saya. Istri. Yang kedua istri. Keponakan? Selang beberapa menit, Selang beberapa menit kemudian sang istri. ponakan dan istri saya, istrinya kakak saya. Kemudian Anda terakhir. Tapi dari berita yang saya baca, saya membaca di TKP, tempat kejadian perkara, ditemukan sebuah kapur barus. Itu berfungsi untuk apa Bapak? Mohon maaf. Kerjaan saya dan keluarga saya baru meninggal akan ditaburi kapur barus itu. Jadi memang salah satu ritual orang mati dari apa yang Bapak yakini memang harus ditaburi kapur barus begitu. Kemudian ditemukan lilin. Lilin untuk apa Bapak? Itu apa datuk saya? Untuk berdoa? Untuk datuk saya. Oh, berdoa yang doanya memang ditujukan untuk datuknya. Seperti itu. Ya, benar ya. Jadi mayat didoakan mengatasnamakan datuknya seperti itu. Benar. Kemudian posisi panjenengan, apakah memang ritualnya harus mengosongkan perut atau memang harus tidak makan sampai akhir hayat? Apa bagaimana Bapak? Mohon maaf. Iya, Benar. Anda mendapatkan petunjuk ini dari mimpikah atau dari pertemuan pesan bercakap datuk langsung seperti saya. ini? Iya. Mendapatkan perintah untuk melakukan tirakat ini lewat mimpikah atau bagaimana? Didatangi datuk saya. Didatangi dalam keadaan sadar. Iya, Nah, sosok datuk ini apakah dia manusia atau contohnya apa pemuka agama atau bagaimana, Bapak? Mohon maaf. untuk kepercayaan kami itu sebuah roh yang kita sembah. Seperti itu. Ya. Kemudian posisi panjenengan ini apakah masih berada di lokasi terjadinya perkara ini? Apa sudah berpindah ke Semua masih di rumah. hadapan datuk Anda apa bagaimana? Mohon maaf. Semua masih di rumah. Masih di rumah bersama dengan kakak Anda dan ipar Anda beserta ponakan. Iya, Kenapa Anda tidak langsung naik ke surga? Padahal kan jaminan dari tadi siapa istilah datuk Anda adalah surga. menunggu datuk saya datang menemui saya dan keluarga saya.
Oh, jadi memang menunggu waktu yang tepat untuk bersama-sama naik ke surga seperti itu ya? Iya. Ya. Kiranya ada pesan atau apapun yang bisa disampaikan Bapak kepada saya mungkin atau kepada anggota keluarga lain, kiranya memang Gitu. apa? Mohon maaf. Sakit. Iya, sakit. Tidak apa-apa. Mungkin itu salah satu sensasi yang mungkin dirasakan kebanyakan orang yang melakukan kegiatan seperti Anda untuk menebus jalan menuju surga. Mungkin seperti itu Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih sudah mau berbagi cerita. Matur suwun sudah datang. Iya. Iya, terima kasih. Semoga apa yang Bapak niatkan disegerakan oleh datuk Anda. Terima kasih. Selamat malam. Ternyata agak ekstrim rekan Yus. Jadi dia mendapatkan sebuah bisik-bisikan gaib mungkin dari yang dia rasa seorang datuk seperti itu. Ya, yang saya lihat untuk yang masuk ke tubuh saya itu dia didatangi atau kepercayaannya datuk ataupun apa itu nggak tahu, dia dibisiki dan dia dikasih syarat seperti ini, kamu melakukan ini kamu akan jaminan surga. Dan di situ dia bicarakan kepada kakaknya, dan kakaknya percaya dan seluruh keluarga dikasih tahu, diajak dan melaksanakan ritual ritual tersebut, itu. dan akhirnya peristiwa ini terjadi. dan sebelum kejadian itu dia juga membuat perjanjian keluarga ini, misal yang mati duluan jaminan adalah surga, yang paling terakhir ini kan kayaknya di tempat situ ada lilin dan kapur baris ya. Kapur baris itu yang paling terakhir di sini saya lihat makan kapur baris itu yang meninggal terakhir ya. Iya kan, dia memakan kapur baris seperti itu ya kan ya. Karena memang dia yang terakhir, bagaimana dia menaburi dirinya sendiri kan tidak mungkin. Jadi dia mengkonsumsi kapur baris tadi. Berarti di dalam kepercayaannya itu kalau sudah mati ditaburin ya? Mungkin saja, saya pun tidak tahu seperti itu rekan Yus. Tapi tadi kan dari sisi orang yang mendapatkan bisikan. Nah, coba dari sisi yang ini rekan Yus, dari sisi lain lah, istilahnya dari siapa? Dari adiknya atau dari iparnya dia, dari istrinya, dari kakaknya ini tadi yang masuk pertama. Saya ingin mendapatkan fakta lain dari sini. Siapa tahu ada keterangan lain, mungkin kalau dari yang pertama tadi, dari iparnya kan dia mengatakan bahwa saya mendapatkan bisikan dari datuk, yang dikata datuk. Ya. Entah datuk ini siapa, saya juga belum menangkap. Saya menangkap emang dia didatangi seorang datuk kepercayaannya untuk keluarga itu, dan dikasih syarat dan dicoroni nek wong Jawa ya Kak, itu diiming-imingi lah. Oke, coba rekan Yus, kalau bisa menarik lagi satu lah dari sisi yang diajak. Tadi kan yang mengajak. Di sisi yang lain lah. Ini kan yang masuk pertama kan yang mengajak. Ayo kita melakukan ini. Nah, dari sisi yang diajak itu seperti apa? Saya ingin mengetahui fakta-fakta lain di sini. Coba saya siap. komunikasi siap. dulu, nanti kiranya makhluk ini mau langsung siap masukkan. Ya. Jadi teman-teman, tadi seperti yang kita saksikan bahwa sosok yang masuk di rekan Yus pertama, dia mendapatkan sebuah bisikan, entah itu bisikan atau memang dari alam bawah sadar dia merasa ditemui oleh seseorang yang menurut
menurut dia itu adalah seorang yang memiliki power besar atau seperti apa saya juga kurang tahu, dia mengajak bahwa kamu melakukanlah ritual ini, nanti kamu akan masuk surga, seperti itu. Kemudian dia mencoba untuk mengajak kakaknya, kebetulan kakaknya mau, sekalian istri dan anaknya pun mau, seperti itu. Ya mungkin kepercayaan masing-masing memang berbeda, kita beragam, kita tidak bisa mengejudge bahwa ini salah, dan kita juga tidak bisa mengejudge bahwa ini benar. Jadi menurut kita baik silakan lakukan, tapi kembali lagi bagaimana kita berpedoman kepada akidah dan apa yang kita percayai itu, seperti itu. Jika kita muslim, kita pegang teguh saja dengan apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita yakini dari dulu, memang dari ustadz, dari ulama, dari para habaib atau dari semuanya yang memang itu positif, silakan dilakukan. Oke, rekan Jes, bagaimana? Apakah sudah masuk? Selamat malam. Selamat malam. Apakah benar ini dengan istri dari, bukan? Saya berbicara dengan siapa ini, mohon maaf. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Anda ipar dari sosok yang masuk pertama tadi, benar? Saya ponakannya. Bagaimana? Saya ponakannya. Ponakannya siapa ini? Apakah Anda salah satu korban dari 4 orang yang meninggal? Iya. Benar. Saya ingin mendengar bagaimana Anda pertama kali diajak oleh saudara Anda itu, kalau boleh tahu. Saya diajak dedi saya. Diajak dedi. Anda anaknya? Anda laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apa yang Anda rasakan saat itu ketika diajak? Itu sebuah kepercayaan bagi keluarga saya dan harus dilakukan. Adalah jaminan surga bagi keluarga saya. Dan Anda mempercayai itu? Itu saya tidak nolak. Awalnya Anda menolak dengan ajakan ini. Tapi bagaimana Anda akhirnya mengikuti instruksi dari om Anda? Karena dedi dan mam saya ikut. Karena dedi dan mami mau Anda ikut. Tapi kalau menurut Anda, apakah ajakan ini benar? Menurut kepercayaan keluarga saya. Menurut kepercayaan keluarga Anda ini benar. Iya. Tapi kan kalau menurut Anda sendiri, saya ikut. Anda ikut saja. Baik. Anda meninggal nomor berapa kalau boleh saya tahu? Nomor 2. Nomor 2. Berarti setelah dedi Anda. Iya. Benar. Posisi meninggal Anda di mana? Kalau boleh tahu. Di kamar. Kamar depan. Apa belakang? Kemudian Anda meninggal sampai akhirnya ditemukan. Itu memiliki rentan waktu berapa lama kalau boleh saya tahu, Kak? Dua hari? 1 bulan? 2 bulan? Sekitaran segitu. 1 bulan? 2 bulan?
3 bulan. Selang 3 atau 2 hari. Sekitar 2 hari. 2 hari Anda meninggal, kemudian ibu Anda meninggal, atau bagaimana? Kemudian jarak antara Anda meninggal dengan om Anda meninggal, apakah lama? Lama. Lumayan lama. Berapa bulan, Kak? Kadang saya sudah enggak ingat karena merasakan sakit di perut saya. Merasakan sakit yang berlebih Di perut saya. di perut sampai akhirnya Anda tidak kuat dan meregang nyawa. Baik. Lantas kapan Anda mendapatkan janji surga ini? Kalau kata dari om Anda atau dari siapapun yang mungkin Anda percayai di sini. Menunggu Datuk datang menemui keluarga kita. Menunggu Datuk menjemput. Setelah Datuk datang, maka Anda akan bersama-sama naik ke surga, seperti itu ya? Iya. Oke. Apakah ada saudara lain yang diajak tapi tidak bersama Anda di rumah tersebut yang melakukan kegiatan ini? Tidak ada. Tante Anda apakah sudah meninggal? Masih hidup? Masih hidup? Tante Anda ketika Anda melakukan ritual ini? Tante Anda istri dari om Anda yang ikut meninggal? Di rumah. Di rumah? Hanya 4 orang. Jadi di rumah itu hanya ada 4 orang. Tidak ada pembantu. Apakah tidak ada tetangga yang mampir ke rumah Anda? Tidak ada. Karena kita tidak berinteraksi sudah lama. Sudah lama tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Baik. Oke, kakak D ya? Anda D, benar? Iya. Terima kasih sudah berinteraksi. Terima kasih sudah berkomunikasi dengan kami. Semoga apa yang Anda percayai dan Datuk Anda akan segera menjemput Anda untuk bersama-sama naik ke surga sana. Terima kasih sekali sudah berkomunikasi dengan kami. Selamat malam. Jadi memang begitu beragam, teman-teman. Indonesia memang benar-benar begitu beragam. Tapi tidak apa-apa selagi memang kita meyakini itu benar, tidak apa-apa. Bagaimana rekan Yos? Apa yang Anda rasakan ketika tadi sosok pertama dan sosok kedua masuk? Sensasinya apakah berbeda atau bagaimana? Beda Beda karena dalam apa ya, soal sosok yang terakhir ini dia agak di hati ini menyesal kenapa saya ternyata matilah dengan cara begini, tapi ini kepercayaan keluarga saya nggak bisa nolak. ya mungkin yang dia berpikir bahwa kegiatan yang dilakukan ini kurang sesuai dengan mindset dia kan, yang seperti kita ketahui untuk umur rank segitu, umur berapa tadi saya lupa, umur 30 ke sekitar atas. iya sudah 42 itu kan istilahnya masih banyak sekali merasakan atmosfer milenial seperti itu. Jadi secara tidak langsung memang dia berinteraksi dengan banyak sekali teman, banyak sekali kolega, rekan kerja, rekan sekolah atau apapun itu. Betul. Jadi memang kegiatan ini kok gini sih, kayak seperti bertolak belakang saja gitu loh. Mungkin dari segi pikiran tadi korban D tadi, sosok anak ini, ya mungkin dia kan memiliki pandangan lain seharusnya, tapi
mau bagaimana, ini kan kepercayaan keluarga kami, seperti itu mungkin ya, betul, kan betul Yos ya. sekali. Kemudian ada apa lagi rekan Yos? Fakta-fakta yang mungkin terbesit di pikiran rekan Yos terkait dengan kasus ini. Ini memang kasus yang sangat ternyata bagi orang awam itu misteri ya. Ya memang Kenapa misteri. kok bisa meninggal secara caranya diberitakan secara kebersamaan, caranya bersama-sama 4 orang keluarga satu rumah meninggal semua dengan tidak ada kejadian apapun. Ya, tanpa ditemukan indikasi bahwa itu kekerasan, atau pembunuhan atau perampokan atau apapun, tidak ya ada. kan. Ya, jadi mereka memang meninggal sengaja, memang apa istilahnya, melakukan ritual tersebut sehingga akhirnya mereka meninggal. Ya kita bagi caranya beda agama, kita doakan kepercayaan kita masing-masing lah. Gimana jasanya semoga diterima ataupun Ya, semoga apa yang Tuhannya lah. semoga apa yang dia niatkan menurut kepercayaannya dia segera dilaksanakan, segera terlaksana saja seperti itu. Tapi kan mau bagaimanapun memang kan kita masing-masing memiliki ideologi sendiri. Betul sekali. Itu kita tidak bisa mengikuti mereka dan mereka pun tidak bisa kita paksa dengan cara kita, seperti itu kan. Betul sekali. Setidaknya mereka sudah mau berbagi cerita dengan kita akhirnya mengetahui fakta-fakta yang ada di sana seperti apa. Kemudian dari sisi yang mengajak seperti apa, dari sisi yang diajak seperti apa, kita akhirnya tahu. Dan mungkin rekan-rekan kita yang di rumah, para pencinta misteri sekalian akan mengetahui bagaimana runtutan ceritanya dari A sampai Z, kemudian yang mereka rasakan itu seperti apa. Mungkin rekan-rekan di rumah dan kita pun akan mengetahui. Akhirnya tidak ambigu di sini. Mungkin kan dari pihak-pihak yang sudah menguat dari media atau dari pihak-pihak berwajib kan, memang mereka sudah memiliki metode-metode tersendiri untuk menguak kasus ini, seperti itu. Tapi dapat disimpulkan bahwa memang kasus ini adalah kasus sekelompok orang yang memiliki kepercayaan terhadap sebuah ritual atau sebuah apapun itu, atau kalau saya sebutnya sebuah sekte, mungkin sekte khusus dari sebuah kepercayaan bahwa mereka itu harus melakukan ritual A B C D E agar supaya mereka naik ke surga. Mungkin dari sekte tersebut adalah metode-metode lain yang dilakukan, seperti contoh kalau ini tadi kan harus berpuasa sampai dia mati, mungkin agar badannya suci, agar lebih cepat naik ke atas, naik ke surga. Kalian tidak tahu. Atau mungkin ada juga yang harus menyembelih 5.000 ekor kambing dan harus disedekahkan, atau harus dimakan, atau harus ditanam di bawah rumah, kan kita juga tidak tahu. Mungkin ada seperti itu. Kepercayaannya masing-masing. Iya, kepercayaan mereka masing-masing. Itu tidak apa-apa seperti itu. Moga-moga saja, tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai seseorang yang memiliki akal sehat, memiliki akal pikiran, memiliki naluri yang baik, ketika memang harus dituntut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kurang etis, biarkan ya. Lebih baik kita mencoba untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada siapa, contoh pemuka agama, kepada para ahli-ahli di bidangnya, para profesor mungkin, atau siapapun, psikiater atau siapa, mungkin akan lebih terarah gitu. Akan lebih terarah bahwa benar gak sih apa yang saya rasakan ini, benar gak sih apa yang saya ini. Soalnya rekan Jos, mohon maaf sekali, saya juga sering didatangi oleh sosok-sosok yang memang baik, memang buruk dalam hal ini, positif, negatif, seperti itu. Tapi kan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengolahnya lagi, iya kan? Nah, mungkin mereka membawa pesan bagi kita, jangan lihat karena dia itu sosok negatif, datang kepada kita menyampaikan sebuah hal yang baik, kemudian kita tolak. Nah, kemudian ada sosok yang looknya seperti seorang wali atau seperti apa, datang tapi kamu tuh harus puasa, kamu harus puasa sampai mati agar kamu seperti ini, kalau kamu kuat kamu akan menjadi pendekar, kalau kamu mati kamu akan naik surga. Itu kan, ya kan, bagaimana kita mengolahnya kembali.
Betul seperti sekali. itu. Oke. Nah, jadi untuk rekan-rekan semuanya yang di rumah, pesan dari saya lebih cerdas lagi, lebih berwawasan luas lagi, lebihlah membangun jaringan kepada semua orang. Silakan dekati orang-orang yang kiranya memiliki kemampuan atau memiliki kapasitas di suatu bidang, agar apa? Kalian itu lebih bisa memiliki pegangan, lebih bisa memiliki arah tujuan dari beliau-beliau yang memang memiliki kedekatan pada Tuhan, seperti itu. Setidaknya hal-hal yang sifatnya negatif tidak mendekati kita, seperti itu. Oke, rekan Jos, terima kasih sudah mau menguak apa yang saya kepoin dari beberapa hari ini. Siap. Oke. Ini menarik semua. Ini menarik sekali. Oke, mungkin teman-teman di rumah juga bertanya-tanya seperti itu, bagaimana sih kok bisa orang ini akhirnya meninggal seperti pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memang ambigu dan masih ngambang seperti yang saya rasakan tadi. Sudah terjawab. Nah, sedikit lah terjawab. Gitu kan, Yes. Oke, rekan-rekan semuanya yang ada di rumah, sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi apa yang kami bahas, apa yang kami ceritakan masih bisa diambil intisari positifnya untuk kehidupan kita ke depannya, silakan diambil, silakan dilakukan, kemudian silakan dibagikan. Siapa tahu dari apa yang saya rekan Jos dan semua tim Kisah Horor Bas bisa menambah jariah dari kalian, karena kalian juga membagikan petuah-petuah positif kepada orang lain, teman kita, bukan saudara kita, seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share kepada semua orang, kepada keluarga, kepada teman, pacar, Pak D, Bude, ya, semuanya lah yang kiranya memang perlu untuk mengetahui cerita ini dan perlu untuk istilah belajar dari kisah ini, seperti itu. Oke, saya Tian, saya Yos, dan semua tim Kisah Horor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita minum madu nih. Iya.